Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang belum sempat saya sampaikan pada jam perkuliahan. Video ini juga merupakan pengganti dari perkuliahan kita yang sempat libur ya, tidak terisi ya. Dan saya harap kalian bisa mempelajari materi di sini dari video yang saya berikan. Materi yang akan saya sampaikan di sini masih terkait dengan 7 tools ya, yang mana pada saat perkuliahan kita sudah mempelajari 6 tools dari 7 tools tersebut, yaitu mulai dari Ishikawa diagram, kemudian diagram alir, kemudian ada check sheet, ada histogram, ada diagram Pareto, dan ada diagram pencar. Dan satu lagi tools yang kita belum pelajari di sini yaitu diagram kendali ya, atau control chart. Diagram kendali atau contour chart prinsipnya itu sama ya, di mana kita akan melihat bagaimana kondisi mutu dari proses produksi yang sedang berjalan ya. Control chart atau diagram kendali ini lebih sering ada kaitannya dengan statistik mutu ya. Sehingga di sini banyak keterlibatan dari penggunaan statistik untuk mengetahui apakah produk yang sedang kita proses itu berada dalam batasan kontrol atau batasan normalnya ya. Dan di sini dengan adanya diagram kendali atau control chart, kita bisa melihat kapan ketidaksesuaian itu terjadi atau kapan mutu dari suatu produk itu di luar batasan ya. Dan di sini diagram kendali di sini ini dia bisa menampilkan dari variasi ketidaksesuaian ataupun variasi dari penyebaran mutu dari produk ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana pola mutu yang dibentuk tersebut ya. Dan di sana kita bisa mengevaluasi dari control chart yang kita dapat ya, sehingga bisa kita menarik kesimpulan apakah mutu dari proses produksi yang sedang berlangsung itu masih bisa dikategorikan baik ataukah memang harus diperbaiki ya. Sebelum jauh kita membahas terkait dengan control chart, ini kita lihat terlebih dahulu mengenai ketidaksesuaian dalam mutu ya. Ketidaksesuaian atau mungkin cacat mutu ya, atau produk-produk cacat atau variasi ya di sini disebutnya ya. Di mana di sini ada dua jenis ketidaksesuaian yang mungkin bisa kita lihat dalam suatu proses produksi ya. Variasi dari ketidaksesuaian tersebut bisa dikategorikan sebagai variasi natural atau juga variasi khusus. Kalau kita melihat pada proses produksi, nah itu tentunya tidak akan selamanya menghasilkan produk yang benar-benar mutunya sama. Baik sesuai mungkin oke ya, dari berbagai macam produk yang diproduksi itu bisa bervariasi ya. Tetapi variasi tersebut itu kita lihat apakah variasi yang bisa kita maklumi atau tidak ya. Apalagi di sini kalau kita melihat mutu dari produk-produk yang dihasilkan oleh manusia ataupun juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh operator dan lain sebagainya ya, yang mana setiap orang pasti memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda ya, sehingga itu akan menghasilkan variasi produk yang berbeda juga. Nah, begitu juga dengan mesin, walaupun kita yakin bahwa suatu mesin itu akan menghasilkan produk yang sama ya, dengan spesifikasi yang sama, tapi bisa saja di sana terdapat perbedaan ya, walaupun perbedaannya sangat kecil. Misalkan untuk berat produk dalam suatu kemasan, kita menetapkan dalam satu kemasan berat produknya misalkan 10 gram.
10 gram tersebut, walaupun kita menggunakan mesin ya dalam proses pengemasannya, bisa jadi itu bervariasi nilainya. Ada yang 10,1, 10,2, atau bahkan mungkin ada yang 9,7. Ya. Nah, dan variasi di sini ini ada yang bisa muncul karena akibat kondisi yang umum, atau istilahnya memang tidak akan sama, tetapi dia akan selalu muncul dengan variasi yang tidak jauh berbeda. Nah, ini variasi yang tidak jauh berbeda ini yang bisa dimaklumi. Walaupun ada perbedaan di sana, itu kita sebut sebagai variasi natural. Ya, walaupun misalkan tadi nilainya berada di antara 9,7 sampai dengan misalkan 10,3. Tetapi nanti kita lihat dalam batasan kontrol mutunya berapakah berat minimum dan berat maksimumnya. Kalau misalnya berat tersebut berada di antara berat minimum dan berat maksimum, otomatis kita sebut dia variasi natural. Variasi natural ini bagaimanapun juga tidak bisa kita hilangkan. Jadi akan tetap ada ya, akan tetap sama ya, ada, tidak bisa dihilangkan. Nah, walaupun tadi menghasilkan nilai yang bervariasi, tetapi nilai tersebut ada di dalam batas mutu yang dapat dimaklumi ya. Oke. Satu lagi di sini itu yaitu terkait dengan variasi khusus. Variasi khusus, nah ini ketika terjadi permasalahan terhadap mutu, atau terjadi permasalahan dalam proses produksinya, atau misalkan memang proses produksinya tidak berjalan dengan baik, sehingga ada penyimpangan yang begitu besar dari batas normalnya. Ya, tadi misalkan untuk berat ya kita tetapkan bahwa standar beratnya itu 10 gram. Kemudian standar batas mutunya itu 9,7 sampai 10,3 misalkan. Nah, ketika suatu saat ternyata kita melakukan sampling, melakukan pengamatan, didapat misalkan berat dalam satu kemasan itu hanya 9 gram, otomatis itu jauh di bawah standar mutu yang ditetapkan. Nah, ketika kejadian tersebut terjadi, maka ketidaksesuaiannya atau variasi yang terjadi itu termasuk ke dalam variasi khusus. Nah, di sini di diagram kendali kita coba untuk melihat ya variasi natural yang terbentuk dari setiap proses produksi itu seperti apa ya, sehingga bisa kita memperkirakan apakah mutu produk tersebut masih berada di batasan normal atau tidak. Dan ketika kita sudah mengetahui bagaimana variasi naturalnya dan kemudian suatu saat terjadi sebuah variasi khusus atau kejadian yang mungkin tidak kita inginkan, maka bisa langsung kita ketahui atau bisa kita amati ya apa penyebabnya, dan juga bisa langsung kita perbaiki permasalahannya. Ya. Oke, ini merupakan contoh ya dari hasil pengamatan variasi sampel tadi ya. Oke, ini kita lihat satu persatu ya. Untuk gambar yang satu kita bisa lihat bahwa pada sumbu X ini merupakan berat dan pada sumbu Y ini menunjukkan frekuensi. Oke, gambar di sini ini menunjukkan sampling terhadap 5 kotak sereal ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada kotak-kotak ya. Satu kotak-kotak di sini ini menunjukkan 1 kali sampling. Hasil 1 kali sampling ini dimana setiap kali sampling dia mengambil 5 kotak sereal ya. Dan di sini setiap kotak sereal di sini ini kemudian ditimbang beratnya, dan dari 5 kotak yang kita sampling kemudian kita rata-ratakan beratnya berapa ya. Sehingga ini kita lihat, kita simpan kotak-kotak tersebut ya berdasarkan beratnya di sini pada sumbu X ya. Dan kemudian di sini karena kita melakukan beberapa kali sampling ya, otomatis dimungkinkan
ada dalam beberapa kali ulangan sampling yang nilainya sama ya, nilai beratnya sama. Sehingga bisa kita tumpuk grafiknya ke atas. Kalau yang di sini misalkan berat yang ada di sini ini hanya sekali ditemukan dalam sekian banyak sampling yang dilakukan. Yang ini juga sekali, yang di sini kita lihat ada 2 kotak bertumpuk. Berarti pada berat yang ada di sini, misalkan ini beratnya 5 gram. Nah, pada 2 kali sampling ternyata rata-rata dari 5 kotak yang kita ambil itu memiliki berat yang sama, 5 gram ya. Dan di sini kita lihat ini ada 5 kali sampling dengan nilai yang sama ya. Jadi ini kotak-kotak di sini menunjukkan nilai rata-rata dari berat per kali sampling ya. Nah, dari gambar yang pertama di sini, kemudian bisa kita susun, bisa kita atur ya setelah semua sampling yang kita lakukan itu cukup ya. Sehingga kalau kita lihat ternyata dari hasil sampling di sini ini membentuk suatu pola distribusi tersendiri. Mungkin terhadap grafik yang di sini ini sudah bukan grafik yang asing lagi ya bagi kita. Kita bisa melihat di sini sebagai grafik bell atau lonceng yang berbentuk lonceng ya, atau misalkan atau bisa kita sebut ini sebagai grafik distribusi normal ya. Dan dari grafik distribusi normal di sini ini menunjukkan kondisi proses yang stabil ya. Nah, grafik distribusi normal di sini ini bisa membentuk berbagai macam pola yang berbeda-beda ya. Ini ada 3 bentuk pola yang mungkin dihasilkan dari grafik distribusi di sini ya. Yang pertama ini dari grafik distribusi normal kita lihat ada kemungkinan dia memiliki nilai tengah yang berbeda. Ini kalian bisa lihat untuk grafik dengan garis tegas dan grafik dengan garis yang putus-putus ya. Ini titik puncak dari grafik distribusi di sini ini merupakan titik rata-ratanya ya. Dan kalau kita lihat grafik distribusi di sini dia memiliki nilai rata-rata yang berbeda ya. Jadi nilai rata-ratanya bergeser ya. Ini termasuk juga perbedaan dari bentuk tabel grafik distribusinya. Kemudian yang kedua ini bisa kita lihat dari perbedaan standar deviasi ya, dari variasinya, variasi dari nilai yang didapat, atau bisa kita lihat dari nilai standar deviasinya di sini ya. Oke, kita lihat ini ada 2 grafik, yang satu dia sangat tinggi puncaknya dan yang satunya lagi dia agak sedikit lebih rendah ya. Dan kalau dilihat ini batasan bawahnya bisa lebih bisa lebih lebar lagi ya. Nah, dan di sini ini menunjukkan perbedaan dari standar deviasi yang dimiliki. Dan nilai rata-rata dari grafik di sini ini sama ya. Kemudian yang ketiga ini yang membedakan adalah bentuknya ya. Kalau distribusi normal memang dia bentuk lonceng sempurna ya seperti ini, tetapi bisa juga dia berbelok seperti ini membentuk grafik distribusi beta ya. Oke. Untuk apa sih gunanya kita membentuk grafik distribusi di sini? Nah, ini kita lihat ketika kita melakukan pengamatan secara berkala dari waktu ke waktu, maka kita akan mendapatkan grafik distribusi yang sama atau hampir sama ya, yang grafik distribusinya normal di sini. Grafik yang sama di sini ini akan dihasilkan ketika variasi yang muncul pada produk itu hanya variasi natural saja. Jadi keragamannya yang ada di sana itu hanya keragaman yang murni yang tidak bisa kita hindarkan. Pasti akan ada keragaman tersebut. Ya, makanya kan tadi keragamannya tadi akan membentuk distribusi normal seperti ini. Dan dari waktu ke waktu ketika memang prosesnya terkontrol dan berjalan dengan baik, maka kita bisa melihat bagaimana pola distribusinya dari waktu ke waktu. Sehingga kita juga bisa memperkirakan bagaimana sih
perkiraan di periode berikutnya untuk pola distribusi di sini. Nah, tetapi di sini untuk grafik yang di bawah di sini ya, kita bisa melihat bahwa dari waktu ke waktu ternyata grafiknya tidak sama. Ada yang terjadi perubahan nilai tengahnya, ada yang terjadi pergeseran standar deviasinya ya. Dan di sini jika kita lihat perubahannya dari waktu ke waktu ternyata tidak sama. Sehingga kita juga tidak bisa memprediksikan bagaimana sih kondisi produk kita di periode-periode berikutnya ya. Dan kalau kita lihat, kita analisis di sini adanya perbedaan nilai dari grafik yang kita dapat di sini. Itu dikarenakan adanya variasi khusus ya. Jadi ketika adanya pergeseran dari nilai yang tidak semestinya ya, melebihi standar deviasinya atau pergeseran nilai rata-rata dan lain sebagainya, maka itu menunjukkan terjadinya variasi khusus pada kondisi proses produksi atau terjadinya mungkin ketidaksesuaian atau permasalahan mutu pada saat proses produksi. Sekarang kita lihat output apa saja sih yang mungkin muncul dari kontrol proses yang ada ya, atau grafik yang dibentuk. Oke, di sini kita lihat ada 3 kondisi ya. Yang pertama, yang paling atas di sini ini untuk grafik, ada 3 grafik ya. Berarti dia menunjukkan 3 waktu secara berurutan ya. Dan ini kita lihat garis putus-putus di sini ini adalah batas kontrol bawah dan batas kontrol atasnya ya. Dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa variasi dari produk kita itu memang harus berada di antara batas kontrol bawah dan juga batas kontrol atasnya. Oke, kita lihat untuk yang pertama, 3 grafik pertama di sini ini menunjukkan bahwa dia berada pada batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawahnya. Sehingga mutu dari produk yang sedang diproduksi di sana itu berarti mutunya bagus. Proses produksinya terkendali karena semua produk yang dihasilkannya berada pada batasan statistik yang ditentukan ya. Dan variasi yang muncul di sini ya, perbedaan nilai yang ada di sini ini termasuk variasi natural yang muncul ya, yang tidak bisa kita hindarkan ya. Untuk grafik yang kedua, ya ini bisa kita lihat ternyata grafiknya bentuknya masih sama. Pola dari ketiga grafik di sini sama dan distribusinya juga hampir sama ya, panjang dan tingginya ya. Tidak terjadi begitu banyak perubahan di sini. Namun bisa kita lihat dari ketiga grafik di sini ini ternyata dia berada di luar batas kontrol bawah dan juga batas kontrol atasnya. Ya. Ini berarti dia produksinya masih di dalam masih terkontrol, tetapi sayang dia tidak bisa mempertahankan produknya agar berada di dalam batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawahnya ya. Jadi variasi yang muncul di sini ini variasi natural ya, karena tidak ada perubahan dari grafiknya di sana. Namun ternyata variasi natural yang ada di sana melebihi batasan kontrol yang sudah ditetapkan, dan ini tetap harus kita evaluasi juga ya, agar proses produksinya bisa diperbaiki lebih baik lagi. Oke, kemudian di sini yang ketiga ini kita lihat ternyata grafiknya jauh berbeda di antara ketiga grafik yang ada ya. Dan kita lihat ini untuk distribusinya atau puncaknya atau lebarnya grafik juga berbeda ya. Dari grafik yang warna biru, kemudian ini coklat muda dan juga orange ya tua di sini. Dari ketiga grafik yang ada di sini ini menunjukkan pola sebaran yang berbeda. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa terjadi pergeseran nilai rata-rata dari umumnya ya.
Kalau di sini yang kedua nilai rata-ratanya sama, yang ketiga juga nilai rata-ratanya sama. Yang pertama nilai rata-ratanya sama. Tetapi yang ada di sini ternyata pola sebarannya berbeda-beda ya. Dan ini batasan atas dan batasan bawahnya berbeda, dan juga ini jauh melebihi batas kontrol atas ya nilainya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa grafik yang ketiga di sini ini memiliki pola sebaran yang di luar kendali ya. Dan tentunya variasi yang terjadi di sini ini tidak hanya variasi natural saja, tetapi juga adanya variasi variasi khusus yang terjadi di sini ya, dan sehingga kita harus melakukan pengendalian terhadap proses produksinya, mencari sebab utama dari variasi khusus yang terjadi di sana. Ya. Oke, di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan mutu ya dengan menggunakan diagram kendali. Di antaranya yaitu kita bisa melakukan diagnosis, menganalisis ya, dan juga mengkoreksi terhadap gangguan-gangguan atau permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul pada saat produksi. Kemudian di sini juga kita bisa meningkatkan mutu produk kita secara nyata. Kemudian kita bisa mengurangi bagian cacat dari setiap tahapan proses produksi ya, sehingga proses pengerjaan ulang atau rework di sini ini bisa kita minimalisir. Kemudian dengan diagram kendali ini tentunya kita bisa tahu kapan proses produksi tersebut terkontrol dan kapan proses produksi tersebut harus dikoreksi atau diperbaiki. Dan yang keempat ini, poin keempat ini merupakan poin penting yang bisa kita ambil manfaatnya dari diagram kendali, yaitu mengetahui kapan proses produksi kita terkontrol dan kapan proses produksi kita out of control ya, atau tidak terkendali ya. Oke, sebelum kita masuk ke berbagai macam diagram kendali, kita lihat terlebih dahulu ada dua karakteristik pengukuran dalam produk. Dan ini mungkin sebelumnya sudah kita ulas sedikit ya pada materi histogram, diagram pencar, kemudian diagram Pareto dan juga diagram scatter ya. Di mana di sini dalam pengukuran itu ada dua kategori pengukuran. Pertama itu pengukuran variabel dan yang kedua itu adalah pengukuran atribut. Pengukuran variabel ini merupakan pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur fisik dan menghasilkan nilai pengukuran yang berkesinambungan ya. Jadi kalau untuk variabel di sini tentunya hasil pengukuran yang dapat diukur. Contohnya di sini kita akan mengukur tebal. Otomatis tebal kita bisa mengukur ketebalan dalam satuan milimeter, sentimeter ya. Dan di sini ada nilai yang berkesinambungan. Kemudian ada juga kita mengukur berat, sama seperti contoh yang sebelumnya saya sampaikan ya. Di mana tadi kita mengukur berat satuannya misalkan gram, dan ini juga ada hasil ukurnya. Kemudian juga pengukuran ini bisa kita lakukan juga terhadap kadar air dan lain sebagainya ya. Jadi intinya pengukuran variabel di sini ini ada nilai hasil pengukurannya. Oke, berbeda dengan pengukuran atribut. Di mana pengukuran atribut di sini itu pengukuran yang dilakukan terhadap sifat bahan yang diukur. Ya, bukan sifat bahan yang tidak diukur. Tetapi dihitung atau dipilih ya. Jadi kalau tadi kita melakukan pengukuran menggunakan alat ukur, tetapi pada pengukuran atribut ini kita menghitung dari produk yang ada. Contohnya misalnya kita menghitung jumlah cacat dari sampel, atau kita menghitung jumlah produk yang rusak,
kemudian menghitung jumlah produk yang cacat tidak bisa digunakan, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau yang variabel tadi itu ada satuan ukurannya jelas. Kalau yang atribut ini kita hanya menentukan jumlahnya atau nominalnya berapa ya, nilai atau jumlah barang yang cacat berapa. Sama seperti kemarin pada diagram Pareto ya. Diagram Pareto itu menunjukkan hasil pengukuran atribut. Kita menghitung berapa jumlah, misalkan kemarin cacat berdasarkan head defect, kemudian berdasarkan material defect, berapa jumlah cacatnya, dan kemudian kita akumulasikan, ya kita kumulatifkan, kita persentasekan jumlah cacatnya, ya itu pada diagram Pareto. Kemudian kalau yang pada diagram variabel, pada scatter diagram, ya itu menunjukkan hasil pengukuran variabel di sana, ya. Jadi ada nilai yang memang terukur ya. Kalau atribut berarti kita melakukan pengukuran ya terhadap jumlahnya ya, bukan terhadap nilainya ya. Dan kedua jenis pengukuran di sini ini merupakan dasar untuk kita membuat diagram kendali ya. Jadi ada diagram kendali yang didasarkan pada variabel, diagram kendali variabel, dan ada diagram kendali yang didasarkan pada hasil pengukuran atribut atau diagram kendali atribut. Ya. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu itu diagram kendali variabel. Diagram kendali variabel ini ada dua macam ya, ada diagram X bar atau diagram rata-rata, dan ada diagram R. Diagram R itu untuk range ya, tapi sama juga untuk range itu merupakan nilai range rata-rata di sana ya. Oke, kita lihat untuk diagram X bar atau diagram X ya, di mana diagram X bar di sini ini merupakan diagram kendali yang dibuat berdasarkan data rata-rata sifat variabel produk ya. Jadi kan tadi kita melakukan pengukuran misalnya terhadap berat atau pada ketebalan dan lain sebagainya ya. Otomatis itu merupakan nilai-nilai variabel. Dan di sini ketika kita melakukan pengukuran, otomatis kita melakukan sampling pada saat proses produksi ya. Kita melakukan sampling di mana satu kali sampling itu kita akan mendapatkan kita menetapkan jumlah sampel yang akan kita ambil berapa. Dan dari jumlah sampel yang kita ambil berapa tersebut, maka kita ambil nilai rata-ratanya. Nah, ini yang dijadikan dasar dalam pembuatan diagram X ya. Oke. Diagram X di sini ini bisa kita gunakan untuk memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi suatu variabel asal ya dalam lokasi pemusatannya. Di mana lokasi pemusatan di sini ini merupakan nilai rata-ratanya ya, atau nanti kita lihat ini merupakan nilai rata-rata dari rata-rata atau double X bar ya. Kemudian dari diagram X bar di sini juga ini digunakan untuk mengetahui apakah proses masih berada dalam pengendalian mutu atau tidak ya. Jadi dari diagram di sini kita akan menentukan berapa batas bawah dan batas atas dari mutu yang diperbolehkan. Kemudian kita melihat apakah sebaran data kita itu berada di antara kisaran batas bawah dan batas atasnya ya. Kemudian diagram X bar di sini ini juga bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah rata-rata produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar yang ditentukan atau tidak ya. Oke, sekarang kita lihat dasar dalam penentuan diagram kendali di sini ya. Oke, dasar dalam penentuan diagram kendali itu adalah teorema nilai tengah ya. Oke,
Kita dalam melakukan pengukuran, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengambil sampling, ya, bukan mengambil seluruh produk yang kita produksi, ya. Kalau sampling yang kita ambil, nah berarti itu masuk ke dalam tabel distribusi sampel. Nah, sedangkan ada lagi, kalau dari populasi atau secara keseluruhan proses, itu disebut sebagai distribusi proses atau distribusi populasi. Ya. Oke. Ini kita lihat, ada 3 jenis distribusi populasi yang mungkin muncul. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengukuran terhadap semua produk yang kita miliki, ya, bisa dia membentuk tabel distribusi beta, atau bisa juga dia membentuk tabel distribusi normal, atau membentuk tabel distribusi yang uniform. Ya. Dari tabel distribusi populasi yang ada di sini, kemudian kalau misalnya kita melakukan pengamatannya secara sampling, ya, mengambil sampel dari populasi yang ada, ya, dengan tentunya ketentuan sampling yang sudah ditetapkan dan juga jumlah sampling juga yang sudah ditetapkan, maka kita akan mendapatkan nih grafik distribusi normal di sini, ya. Apapun grafik distribusi yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan grafik distribusi normal. Nah, jadi ini tabel grafik distribusi rata-rata normal, ya. Dan dalam membentuk grafik distribusi di sini, karena tadi saya sampaikan kita mengambil datanya secara sampling, ya, sampling berarti kita dapatkan rata-rata. Dari rata-rata sampel yang kita dapatkan dan sekian banyak sampling yang kita lakukan, maka kita akan merata-ratakan nilai rata-rata yang kita miliki. Ya. Maka di sini untuk grafik distribusi di sini ini merupakan grafik distribusi double X bar, ya. Jadi kita merata-ratakan dari nilai rata-rata yang kita miliki. Oke. Ini bisa kalian lihat, ya, nilai rata-rata berarti dia merupakan ya nilai tengah, ya, dari grafik distribusi yang kita miliki. Dan ini kita lihat untuk sebarannya. Yang ke bawah ini merupakan ya nilai di bawah standar deviasi, ya, dan di sini kita juga menentukan standar deviasi, ya. Ini rumus standar deviasi dari rata-rata sampel, ya, standar deviasi sampel, hasil sampling maksud saya. Ini ada 1 kali standar deviasi, ya, 1 kali standar deviasi batas bawah dan 1 kali standar deviasi batas atas. Kemudian bisa juga kita menentukan kurva kita pada 2 kali standar deviasi batas bawah dan 2 kali standar deviasi batas atas. Atau bisa juga kita menentukan 3 kali standar deviasi batas bawah dan 3 kali standar deviasi batas atas. Oke, batas standar deviasi di sini mungkin sering kita istilahkan dengan tingkat keyakinan, ya. Tingkat kepercayaan apa tingkat keyakinan, ya. Untuk 2 kali standar deviasi itu tingkat keyakinannya 95,45%. Berarti kita yakin bahwa 95,45% sampel kita itu harus berada di antara 2 kali standar deviasi, ya, di bawahnya, dan 2 kali standar deviasi di atas nilai rata-rata di sini, ya. Atau bisa juga kita menetapkan 3 kali standar deviasi, ya, atau dengan tingkat keyakinannya 93,73%, ya. Di sini berarti kita menentukan bahwa semua sampel kita itu akan berada di antara 3 kali standar deviasi batas bawah dan 3 kali standar deviasi untuk batas atasnya, ya. Oke, ini adalah standar deviasi, dan berapa kali standar deviasi di sini ini bergantung pada nilai yang kita inginkan, nilai kepercayaan yang kita inginkan, dan juga nilai 1, 2, dan 3 di sini ini merupakan nilai Z-nya, ya. Kalau misalkan kalian nanti melihat bagaimana kita menentukan kontrol diagram, itu istilahnya ada nilai Z,
Nilai Z itu menunjukkan berapa kali standar deviasi yang akan kita gunakan. Atau kaitannya dengan berapa batasan yang kita toleransi, ya, baik tingkat keyakinan dan lainnya. Ini kalau kita lihat, ya, ada ketentuannya dari tabel, yang mana tadi saya sampaikan untuk batasan keyakinannya 95,45%, itu kita menunjukkan 2 kali standar deviasi. Sedangkan untuk nilai tadi tingkat keyakinannya 99,73%, itu menunjukkan 3 kali standar deviasi, ya. Dan ini yang lainnya juga, ya, bisa 90% dan lain sebagainya, bebas. Dan ini ada ketentuan berapa kali standar deviasi dalam menentukan batas atas dan batas bawahnya, ya. Dan tentunya penentuan batas atas dan batas bawah di sini ini akan menentukan sebaran atau kualitas mutu dari produk kita. Kalau misalnya kita menentukan standarnya 3 kali deviasi, otomatis range antara batas atas dan batas bawah itu akan menjadi semakin besar. Kalau kita menentukan 2 kali standar deviasi, otomatis menjadi semakin kecil, ya. Maka mutunya, pola sebaran mutu dari produk kita itu juga akan semakin kecil di sana, ya. Oke. Ini untuk tabel distribusi rata-ratanya, ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini di bawah ada 2 tabel, ya, ada 2 grafik, ya. Yang pertama di sini ini menunjukkan 2 grafik, ya, dari distribusi sampling, hasil sampling yang berwarna biru di sini. Dan yang satu lagi ini yang berwarna orange di sini, ini merupakan distribusi dari proses atau populasi, ya. Jadi tadi ketika kita melakukan pengecekan terhadap semua produk kita, maka itu kita akan mendapatkan distribusi proses di sini, ya. Dan ini grafik yang berwarna orange di sini yang batasannya bawah, grafiknya lebih pendek. Ini merupakan grafik distribusi proses. Nah, sedangkan yang ini yang biru, ini merupakan grafik distribusi sampling, ya, hasil sampling. Hanya kita mengambil beberapa sampel saja, ya. Oke, kita lihat perbedaannya di sini. Untuk grafik distribusi populasi ini menunjukkan variasi yang lebih besar. Dari mana kita lihat variasi? Dari sebaran grafik pada sumbu X di sini, yang merupakan nilai rata-rata dari rata-rata. Mu atau double X bar, ya. Kita lihat untuk grafik yang bawah yang berwarna orange di sini, dia lebih jauh cakupannya, ya. Variasi nilainya dari nilai rata-rata, jaraknya itu semakin jauh pada grafik populasi. Dan ini menunjukkan bahwa sebaran datanya itu lebih jauh juga. Berbeda dengan grafik hasil sampling di sini, ini menunjukkan, ya, standar deviasinya lebih rendah atau pola distribusinya lebih rendah di sini. Ya. Oke, dan kemudian yang kedua, ini kita lihat perbedaan dari jumlah sampel yang kita ambil terhadap grafik pola distribusi yang akan dihasilkan, ya. Oke, ini kita lihat yang paling bawah di sini yang paling pendek dan yang paling panjang sebarannya, yang paling besar sebarannya. Ini jumlah sampel yang kita gunakan ini sebanyak 25. Kemudian yang kedua, ini yang distribusinya lebih rendah, ini sampelnya sebanyak 50. Dan yang ketiga yang paling tinggi dan distribusinya paling kecil, ini sampelnya 100. Nah, jadi grafik hasil sampling atau grafik distribusi hasil sampling di sini menunjukkan bahwa semakin banyak sampling yang kita lakukan, maka pola distribusi yang terbentuknya itu semakin kecil variasinya dibandingkan dengan jumlah sampel yang sedikit yang kita lakukan dalam melakukan sampling, ya. Ini sedikit gambaran saja terkait pola distribusi yang mungkin dihasilkan dari proses sampling yang kita tetapkan, ya. Makanya sebelum kita melakukan kegiatan sampling, mau tidak mau kita harus menentukan terlebih dahulu berapa kali sampling yang akan kita lakukan, berapa jumlah sampel yang akan kita lakukan, dan tentunya
ketentuan tersebut harus tetap kita terapkan dalam setiap kali sampling atau dalam setiap kali kita akan melakukan pengontrolan terhadap produk kita, ya. Karena tadi di sini juga kita lihat metode yang berbeda mungkin saja akan menghasilkan nilai yang berbeda, ya. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan adanya variabel lain, faktor lain yang mempengaruhi, ya, maka kita gunakan prosedur dan metode yang sama dalam setiap kali sampling, ya. Sekarang di sini kita lihat bagaimana kita akan membuat diagram X, ya, atau control chart X, ya, diagram kendali X, ya. Yang pertama di sini kita menentukan terlebih dahulu rata-rata dari nilai tengah, double X bar, ya, atau rata-rata dari nilai rata-rata sampling yang kita lakukan, ya. Jadi kan tadi contohnya kita akan melakukan sampling, ya, dalam sehari berapa kali sampling, dan dalam satu kali sampling itu kita mengambil beberapa sampel. Dari beberapa sampel yang kita ambil setiap kali sampling itu kita tentukan rata-ratanya, itu X bar. Kemudian misalkan kita mendapatkan melakukan 10 kali sampling, maka dari rata-rata ke 10 kali sampling tersebut kita rata-ratakan kembali, ya. Maka kita dapatkan nilai double X bar atau rata-rata nilai tengahnya, ya. Kemudian kita menentukan standar deviasi sampel, ya. Standar deviasi sampel di sini merupakan standar deviasi dari populasi dibagi dengan ukuran sampelnya, ya. Tentunya kalau di sini kita harus mendapatkan informasi terkait dengan standar deviasi populasinya terlebih dahulu, ya. Kemudian kita akan menentukan batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya, ya, yang menjadi batasan dari mutu kita. Di mana batas kontrol atas ini kita dapatkan dari nilai X double bar di sini ditambah nilai Z kali nilai standar deviasi sampel. Nilai Z di sini tadi saya sampaikan bahwa berapa kali standar deviasi yang akan kita tentukan atau persen keyakinannya berapa persen, ya. Ini tadi saya sampaikan untuk dua standar deviasi tingkat keyakinan 95,45 atau 3 kali standar deviasi tingkat keyakinan 99,73, ya. Dan ini bisa kita tentukan batasan kontrolnya. Kemudian untuk kontrol bawah, ini kita dapatkan dari nilai X double bar dikurangi dengan Z standar deviasi, ya, berapa kali standar deviasi yang akan kita tentukan, ya. Dan di sini tentunya Z untuk batas kontrol atas dan batas kontrol bawah ini nilainya sama, ya. Jadi kita melihat berapa sebarannya di atas nilai rata-rata dan di bawah nilai rata-rata. Dan untuk produk yang memenuhi standar mutu yang ada atau produk dengan variasi natural, maka dia akan berada di antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya, ya. Sekarang kita lihat untuk contoh soalnya, ya. Pengujian mutu dilakukan terhadap berat flax dalam kemasan dengan melakukan sampling setiap jam selama 12 jam, ya. Jadi ini proses samplingnya dilakukan selama 12 kali per jam, ya. Dalam setiap sampling diambil 9 kotak flax secara acak, ya. Satu kali sampel kita ngambil 9 kotak. Berat rata-rata setiap kali sampling ditunjukkan pada tabel di bawah ini, ya. Kemudian diketahui bahwa nilai standar deviasi proses yaitu 1. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan diagram kendali rata-rata pada tingkat keyakinan 99,73%. Oke, nilai keyakinan 99,73%. Ini menunjukkan berarti dia berada pada 3 kali standar deviasi, ya. Oke, kita lihat ini pada setiap kali samplingnya, ya. Ini jam pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8 hingga jam ke-12, ya, atau sampling ke-12 kalinya.
Dan di sini ini merupakan nilai rata-rata dari berat 9 kotak yang diambil setiap kali samplingnya ya. Jadi ini sudah merupakan nilai rata-rata ya. Untuk jam pertama nilai rata-ratanya 16,1, kemudian jam kedua 16,8 dan seterusnya hingga jam ke-12 itu adalah 17,3. Rata-rata berat kotaknya ya, berat flex dalam kotaknya ya. Oke. Nah, dari sini kita akan melihat berapa nilai rata-rata dari nilai rata-rata yang ada di sini ya. Ini termasuk ke dalam nilai rata-rata yang kemudian akan kita rata-ratakan kembali ya. Atau kita cari nilai double X bar-nya ya, nilai mu-nya. Oke, ini kita cari nilai double X bar-nya, di mana nilai double X bar di sini kita dapatkan dengan merata-ratakan ke 9 kotak tadi. Ya. Jadi rata-rata dari berat 9 kotak setiap kali sampling dijumlahkan dibagi dengan 12 ya, 12 kali sampling. Sehingga kita dapatkan dari data yang tadi itu rata-ratanya sebesar 16 beratnya. Tadi kita ketahui bahwa standar deviasi sampel, populasi itu 1, nilai N-nya 9, dan juga nilai Z, ya, nilai Z untuk menentukan batasannya itu adalah 3. Untuk menentukan batas kontrol atasnya, ini kita dapat dari nilai X double bar, ya, ditambah dengan nilai Z kali standar deviasi sampel, ya. Sedangkan yang kita miliki di sini ini adalah standar deviasi populasi ya. Tadi untuk mencari standar deviasi sampel yaitu didapatkan dari nilai standar deviasi populasi dibagi dengan akar N ya. Jadi ini kita dapatkan nilai double X bar-nya 16. Kemudian Z-nya adalah 3. Standar deviasi sampelnya didapat dari ini standar deviasi populasi 1 dibagi dengan akar N. N-nya 9 dibagi akar 9. Sehingga kita dapat batas kontrol atasnya itu adalah 17. Untuk batas kontrol bawahnya sama, kita dapatkan nilai X double bar dikurangi dengan nilai 3 kali standar deviasi sampel ya. Jadi kita dapatkan nilainya 16 dikurangi 3 kali 1 per akar 9 ya, sehingga didapatkan nilai batas bawahnya adalah 15. Kalau kita buatkan pada grafiknya, ini akan terbentuk seperti ini. Oke, ini kalau kita lihat, kalau kita balik ya, akan membentuk grafik distribusi normal ya. Nih, yang grafik warna merah. Kalau kita balik, ini membentuk grafik distribusi normal. Di mana nilai tengahnya ini merupakan rata-ratanya, min-nya ya. Min nilai rata-rata atau nilai X double bar tadi, ini nilainya 16. Ya, maka ini garis di sini menunjukkan nilai 16. Kemudian batas atasnya tadi ini berarti batasan untuk kurva distribusinya yaitu 17 ya. Berarti ini batas kontrol atasnya 17. Dan yang di bawah, batas kontrol bawahnya ini adalah 15 di sini ya. Dan pola sebarannya ini distribusi normal ya. Data yang kita miliki tadi dari 12 kali sampling ya, ini sampling pertama, kedua, ketiga hingga ke-12. Ini bisa kita plotkan ke dalam kurva yang grafik yang dibentuk di sini. Grafik control chart yang ada di sini ya. Kita lihat tadi misalkan sampel pertama ini sekitar 16, sekian nilai rata-ratanya. Sampel kedua ini 16, sekian dan seterusnya ya. Kita plotkan semua data yang kita miliki pada diagram kontrol yang terbentuk ya. Dan bisa kita lihat di sini bahwa untuk sampling pertama hingga sampling ke-9 ternyata di sini berada pada batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Sedangkan untuk sampel ke-10 dan 11 ini ada di bawah batas kontrol bawah. Ini batas kontrol bawahnya nilainya 15.
Dan untuk sampel ke-12 ini ada di atas batas kontrol atas. Nilai yang berada di atas batas kontrol atas dan di bawah batas kontrol bawah ini menunjukkan nilai yang di luar kendali, nilai di luar kontrol ya. Jadi variasi yang muncul di sini ini adalah variasi khusus. Sedangkan untuk sampel 1 sampai 9 yang berada pada batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, ini yang muncul variasinya termasuk pada variasi natural. Tapi karena ada 3 sampel yang di luar batas atas dan batas bawah, maka di sana ada variasi khusus yang terjadi ya. Sehingga perlu kita evaluasi lagi dan perlu kita lihat bagaimana perbaikan yang mungkin kita terapkan. Oke, kalau kita lihat tadi ya, kita menentukan diagram kendali berdasarkan pada nilai rata-ratanya dan juga pola sebaran dari standar deviasinya. Terkadang kita akan sulit untuk menentukan standar deviasi dari produk kita ya. Atau bisa saja kita tidak mendapatkan data dari standar deviasi produk kita. Nah, ketika kita ingin mengerjakan dengan cara yang lebih mudah atau tidak ingin menggunakan standar deviasi, maka diagram X-bar di sini ini bisa juga kita buat berdasarkan rata-rata kisaran atau berdasarkan range ya. Nilai rata-rata range di sini ini untuk menentukan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah dari nilai rata-rata. Nilai tengah yang digunakan di sini ini tetap nilai rata-rata atau nilai double X-bar-nya, nilai rata-rata dari rata-rata ya. Sedangkan batas atas dan batas bawahnya ini ditentukan berdasarkan range kisaran data yang didapatkan dari setiap kali sampling ya. Oke, untuk menentukannya ini kita menentukan terlebih dahulu range sampel yang kita dapatkan ini seperti apa ya. Ini kita dapatkan nilai rata-rata range-nya dari setiap range yang kita miliki setiap kali sampling dibagi dengan nilai K atau jumlah kali samplingnya ya. Kemudian untuk batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya ini ditentukan berdasarkan nilai, ada nilai A2 di sini ya. Nilai A2 ini ditentukan dari tabel ya. Tabelnya juga ini ditentukan berdasarkan berapa standar deviasi yang akan kita gunakan ya. Oke. Untuk mencari batas kontrol atas, ini kita dapatkan dari nilai X double bar tadi ditambah dengan nilai A2 dikali dengan nilai rata-rata range-nya, nilai rata-rata kisarannya yang ini ya. Untuk batas kontrol bawahnya, ini kita dapatkan dari nilai X double bar dikurangi dengan nilai A2 dikali dengan nilai rata-rata range yang ada di sini ya. Oke, ini merupakan tabel ya untuk menentukan nilai A2 ya. Ini sebenarnya ada nilai A2, D4 dan juga D3 ya. Ini untuk tabel diagram R ya. Ini min faktor A2 yang kita gunakan tadi di tabel X ya untuk menentukan range. Ini sampel size-nya. Tabel ini akan berbeda tergantung pada berapa sigma atau berapa standar deviasi yang kita gunakan. Ya. Ini kita gunakan standar 3 deviasi ya, 3 standar deviasi maaf. Ya, ini tabelnya ya, ini kita nanti menggunakan nilai A yang ada di sini. Ini untuk sampel 2 dapatnya nilai A-nya 1,8. Sampel 3 dapatnya 1,02, sampel 4 dapatnya 0,729 ya dan seterusnya. Ya. Ini juga untuk tabel nanti diagram R ya. Ini ada di tabel yang ada di sini. Oke, kita lihat contoh soalnya. Pengukuran terhadap berat tiap botol minuman soft drink yang memiliki berat rata-rata 12 pound.
dilakukan dengan sampling sebanyak 10 kali dengan jumlah sampel masing-masing 5 ya. Jadi ini sudah ditentukan bahwa berat sampelnya rata-ratanya itu 12 ya, 12 pound. Didapatkan rata-rata sampelnya 12 pound. Kemudian samplingnya sebanyak 10 kali dan setiap kali sampling itu adalah 5 kali sampel atau N-nya 5. Ya. Ini kita dapatkan tabel dari batas atas dan batas bawah berat rata-rata setiap botol ya. Ini sampel pertama, kemudian kita lihat berat paling rendahnya ini adalah 11,5. Dan berat paling atasnya ini 11,72 ya. Maaf, ini tabel hasil pengamatan dari kelima sampel tersebut ya. Kita ambil nilai paling kecil dan paling besarnya. Ini merupakan berat yang paling kecil dari ke-10 kali sampel dan ini berat yang paling besar dari ke-10 kali sampling ya. Dan dari setiap kali sampling di sini kita lihat berapa range atau perbedaan dari sampel yang terendah dengan yang tertingginya ya. Dan ini kita dapatkan untuk sampling pertama, ini perbedaannya atau kisarannya, range-nya itu 0,22. Kemudian untuk sampel kedua ini 0,03, sampel ketiga 0,50 dan seterusnya ya. Sehingga ini kita dapatkan nilai range, nilai R untuk setiap kali sampling ya. Dan untuk menentukan batas kontrol atas batas kontrol bawahnya, ini kita menentukan terlebih dahulu nilai R rata-ratanya atau nilai range rata-rata. Jadi dari ke-10 nilai range yang kita dapatkan di sini, ini kita rata-ratakan terlebih dahulu. Oke, ini kita cari average-nya, nilai R-nya, R-bar-nya di sini. Tadi kalau kita jumlahkan, itu dapat nilainya 2,5 dibagi dengan 10 sampel atau 10 kali sampling, ya, sehingga didapatkan nilai rata-ratanya yaitu 0,25. Dan tentunya kita akan menentukan nilai batas atas dan juga nilai batas bawahnya. Nilai batas atas ini kita dapatkan dari nilai X double bar di sini ditambah dengan nilai A2. A2 tadi dari tabel yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya, dikali dengan nilai R. Untuk melihat nilai A2 ini kita lihat untuk jumlah sampelnya. Jumlah sampel yang digunakan di sini adalah 5 setiap kali samplingnya ya. Bisa dilihat di tabel sebelumnya. Sehingga kita dapatkan di sini nilai A2-nya yaitu 0,577 dikali dengan 0,25. Sehingga kita dapatkan untuk batas atasnya di sini ada 12,144 pounds dan untuk batas bawahnya yaitu 11,856 pounds ya. Dan untuk selanjutnya ini bisa kita buatkan tabel distribusi normalnya sesuai dengan data yang sebelumnya kita dapat dan bisa kita lihat apakah range-nya atau nilainya, nilai rata-ratanya itu masih ada pada batasan atas dan batasan bawah atau tidak. Ya. Sekarang kita lihat untuk diagram R ya. Jadi ini masih termasuk ke dalam diagram kendali variabel ya. Kalau yang tadi itu diagram X bar, nilai tengahnya, nilai puncak dari distribusi normalnya itu merupakan nilai rata-rata. Sekarang kita lihat diagram R, yang mana diagram R di sini nilai puncaknya atau nilai tengahnya itu merupakan nilai rata-rata dari range sampel. Range sama seperti tadi, kisaran dari nilai minimum dan nilai maksimum dari setiap kali sampling. Data yang digunakan di sini masih merupakan data variabel ya. Oke, tujuan dari diagram R di sini ini bisa kita gunakan untuk memantau perubahan proses dalam hal penyebarannya ya. Jadi kita bisa melihat pola sebar dari setiap proses produksi.
Kalau tadi kita melihat nilai rata-ratanya, kalau di sini kita melihat pola sebarnya. Pola sebar ini bisa dikaitkan juga dengan standar deviasinya, ya. Oke. Diagram R di sini juga bisa kita gunakan untuk memantau tingkat keakurasian atau ketepatan proses yang diukur dengan mencari range dari setiap sampel yang kita ambil. Untuk menentukan batasan kontrol dalam diagram kendali R, ini kita menggunakan nilai range dari data sampling yang kita dapat, ya. Jadi sama seperti menentukan range pada contoh soal sebelumnya, ya. Jadi setiap kali sampling kita lihat mana yang termasuk ke dalam nilai yang paling bawah dan mana yang termasuk ke dalam nilai paling atas. Kemudian kita lihat berapa besar range-nya. Dan range di sini kita rata-ratakan dari setiap kali sampling yang kita lakukan, ya, sehingga didapatkan nilai R rata-rata. Untuk menentukan batas kontrolnya, nilai R rata-rata yang didapat di sini kita kalikan dengan nilai D. Nilai D ini didasarkan pada tabel standar deviasi yang sudah kita lihat sebelumnya, ya, di slide sebelumnya. Nah, nilai D di sini ini juga ditentukan pada berapa kali standar deviasi yang akan kita gunakan dalam menentukan batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawahnya. Untuk nilai batas kontrol atas, ini kita dapatkan dari nilai D4 yang ada pada tabel dikalikan dengan nilai rata-rata range. Sedangkan untuk batas kontrol bawahnya, ini kita dapatkan dari nilai D3 dari tabel dikalikan dengan nilai rata-rata R, ya. Dan di sini dari nilai range nilai batas atas dan nilai batas bawah yang kita miliki ini bisa kita plotkan ke dalam diagram R, ya, ke dalam chartnya, ya. Oke, di sini kita lihat ada sedikit perbedaan dari diagram kendali X dan diagram kendali R. Untuk diagram kendali X, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, nilai rata-rata di sana merupakan nilai rata-rata dari setiap kali sampling, ya. Kita dapatkan nilai tengahnya atau yang ada pada nilai tengah distribusi normalnya. Kemudian batas atas dan batas bawahnya kita tentukan juga berdasarkan nilai standar deviasinya. Untuk titik-titik yang ada pada diagram X itu menunjukkan nilai rata-rata setiap kali samplingnya, ya. Sedangkan pada diagram R, nilai tengahnya, R barnya, itu kita dapat dari nilai rata-rata range setiap kali sampling yang kita lakukan. Batas atas dan batas bawahnya itu kita dapatkan dari nilai range tersebut yang kita kalikan dengan nilai D berdasarkan standar deviasi yang kita tetapkan. Titik-titik pada diagram kendali R ini menunjukkan range setiap kali kita melakukan sampling, ya. Dan di sini tentunya data yang kita anggap bagus atau berada di dalam kontrol pada diagram kendali X belum tentu data tersebut bagus pada diagram kendali R, ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara diagram kendali X dan juga diagram kendali R. Diagram kendali X di sini ini menunjukkan perbedaan dari rata-ratanya, sedangkan diagram kendali range ini menunjukkan pola sebaran data. Nilai yang memiliki rata-rata sama belum tentu sebarannya sama, atau sebaran di sini bisa kita istilahkan sebagai standar deviasinya. Contohnya seperti ini. Saya memiliki 3 buah hasil pengukuran, ya, 3 buah berat hasil pengukuran misalkan. Yang pertama beratnya itu adalah 2 gram, yang kedua 3 gram, yang ketiga 4 gram. Otomatis totalnya adalah 9 gram dan rata-ratanya adalah 3 gram, ya. Nah, 3 gram di sini ini bisa kita gambarkan pada diagram X, ya, dan sebarannya itu kita lihat datanya 2, 3, 4, tidak jauh berbeda, ya, dari nilai rata-ratanya 3.
Sedangkan kalau kita menggunakan pengukuran lainnya, misalkan saya mendapatkan data hasil pengukuran pertama itu 1 gram. Hasil pengukuran kedua itu 2 gram. Hasil pengukuran ketiga itu 6 gram. Totalnya sama 9 gram dan rata-ratanya sama 3 gram. Nah, di sini kita lihat bahwa walaupun nilai rata-ratanya sama 3 gram, tapi pola sebarannya beda. Yang pertama nilainya cuma 2, 3, 4. Berada di antara tengah-tengah, nilai tengahnya ya, 2, 3, 4. Sedangkan pada data yang kedua, saya punya datanya 1 gram, 2 gram, dan 6 gram. Otomatis jauh dari rata-rata. Apalagi untuk yang nilai ke 6 gram. Range-nya beda. Range-nya di sini adalah 5 ya untuk data yang kedua. Yang paling kecilnya 1, yang paling besarnya 6. Berarti range-nya 5. Sedangkan untuk data yang pertama, yang paling kecilnya 2, yang paling besarnya 4. Berarti range-nya 2 ya. Dan di sini ini juga menunjukkan perbedaan pada diagram kendali X dan diagram kendali R-nya ya. Pada diagram kendali X di sini menunjukkan perubahan dari nilai rata-rata proses, sedangkan pada diagram kendali range itu menunjukkan perubahan dari standar deviasi proses ya. Dan nilainya tentu di sini menghasilkan pola sebaran data yang berbeda juga. Makanya kita perlu melihat dari diagram X dan juga diagram R ya. Jadi pada diagram kendali di sini ini sangat diperlukan untuk menggunakan kedua diagram X, kedua diagram di sini, baik itu diagram X maupun diagram R. Sekarang kita lihat untuk contoh soalnya ya. Data hasil pengukuran terhadap waktu respon operator dalam menerima pesanan online ditunjukkan pada tabel di bawah. Tentukan batasan waktu tersebut dalam diagram kendali R. Jadi ini ada 5 sampel ya, 5 operator yang dilakukan pengukuran. Dan kemudian kita lakukan pengukuran setiap 4 kali dia melakukan respon terhadap pesanan online ya. Untuk sampel yang pertama, contohnya di sini ini yang pesanan pertama digunakan waktu percakapannya sebanyak 5 menit, yang kedua sebanyak 3 menit, yang ketiga sebanyak 6 menit, dan yang keempat sebanyak 10 menit. Dan di sini ini kita dapatkan nilai range-nya ya. Dan untuk membentuk diagram kendali R, maka kita mencari nilai range untuk setiap kali sampling di sini atau setiap sampel yang digunakan. Nah, ini kita dapatkan range-nya ya dari setiap sampel dan kemudian kita jumlahkan range-nya. Tadi untuk menentukan diagram kendali R ya, menentukan batas atas dan batas bawahnya, kita memerlukan nilai rata-rata R ya. Ini jumlahnya tadi R adalah 40, kemudian dibagi 5 karena ada 5 sampel di sini sehingga didapatkan nilainya 8. Untuk batas atasnya ini kita mencari dari tabel 3 sigma ya. Ini nilai D4-nya 2,282 dikalikan dengan 8, nilai R-nya didapatkan 18,256. Sedangkan untuk batas bawahnya ini pada tabel D3 itu adalah 0 ya. Sedangkan untuk sampel 4 ya 0 nilainya, sedangkan di sini R-nya 8 sehingga batas bawahnya adalah 0. Berarti untuk sebaran data di sini ini harus berada di antara nilai batas bawah dan juga batas atasnya. Dan kita lihat bahwa sampel yang ada di sini ya tentunya masih berada pada kisaran batas bawah dan batas atas dari diagram range yang ada di sini. Ya. Oke. Ini kita lihat tadi perbedaan dari diagram kendali X dan diagram kendali R ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perbedaannya di sini yaitu untuk diagram X dia menunjukkan perubahan dari rata-rata, sedangkan pada diagram R ini menunjukkan perubahan dari standar deviasi yang ada ya.
Oke, kita lihat ini untuk gambar yang paling atas ya. Ini ada grafik distribusi ya, sampel yang mana dia standar deviasinya sama ya. Jadi lebar dari setiap grafik yang ada di sini ini sama. Tetapi ternyata dia nilai tengahnya rata-ratanya bergeser. Ini gambar yang paling atas, yang paling kiri. Kemudian bergeser sedikit ke atas, kemudian bergeser sedikit ke atas, dan bergeser lagi sedikit ke atas ya. Dan diagram kendali di sini ini menunjukkan bahwa nilai rata-ratanya berubah, tetapi standar deviasinya berbeda. Nilai rata-ratanya berubah, tetapi standar deviasinya sama. Nilai rata-ratanya berubah bisa kita lihat dari pergeseran nilai rata-rata setiap grafik distribusi yang bergeser ke atas ya, semakin ke atas, semakin ke kanan, grafik distribusinya semakin ke atas. Sedangkan untuk standar deviasinya itu sama. Dilihat dari lebarnya atau kalau di sini tingginya ya, lebar dari grafik distribusi yang ada di sini. Karena lebarnya sama, otomatis dia memiliki standar deviasi yang sama ya. Dan ini kalau kita gambarkan pada diagram kontrol X dan diagram kontrol R ya, ini bisa lihat di bawah bahwa berdasarkan diagram X-bar, berdasarkan diagram kendali X, diagram kendali rata-rata di sini, menunjukkan bahwa nilai rata-ratanya bergeser semakin ke atas. Dan pada sampel yang keempat atau grafik distribusi yang keempat, ternyata nilai kendali X-nya, diagram kendali X-nya ini berada di atas batas kontrol atas, di atas UCL-nya ya. Nah, sedangkan pada diagram R atau diagram kendali range, ini kita lihat bahwa nilai range-nya sama. Ya, nilai range yang sama ini menunjukkan nilai standar deviasinya sama. Lebar dari grafik distribusinya sama. Sedangkan nilai rata-ratanya ternyata berbeda, bergeser ke atas. Ya. Kondisi lain bisa ditunjukkan juga dari diagram kendali X dan R di sini. Ini kondisi yang kedua, ya. Ini pada gambar yang paling atas, pada grafik distribusinya, kita lihat bahwa ternyata nilai tengahnya sama. Puncak dari keempat grafiknya sama, ya. Tetapi kita lihat ternyata lebar dari setiap grafiknya berbeda. Yang paling pertama, yang sebelah kiri lebarnya pendek, kemudian yang kedua agak lebih panjang, hingga yang keempat ini paling panjang lebar dari grafiknya, ya. Dan di sini menunjukkan bahwa distribusi nilai yang ada di sini semakin ke kanan ya, atau semakin ke sini nilainya semakin besar. Sedangkan nilai rata-ratanya itu sama ya, karena titik tengahnya sama ya. Jadi kalau kita gambarkan berdasarkan grafik X-chart yang di bawahnya, itu nilai tengahnya, nilai rata-ratanya berada pada nilai tengah, sama ya, titik-titiknya sebaris. Nah, sedangkan pada diagram R-nya, pada yang menunjukkan range-nya atau deviasinya, ini ternyata deviasinya semakin ke sini semakin naik ya. Dan di sini juga menunjukkan bahwa kalau dari diagram X-nya itu sama, maka diagram X-nya dia nilai mutunya bagus ya, sama. Belum tentu di diagram R-nya ya. Jadi untuk mengetahui mutu atau kondisi suatu proses, suatu produk itu bisa kita lihat dari kedua diagram kendali tadi ya. Jadi harus kita bandingkan antara diagram kendali X dan juga diagram kendali Y ya. Belum tentu diagram kendali X bagus, maka diagram R bagus. Begitu juga sebaliknya ya. Oke, itu tadi terkait dengan diagram kendali variabel ya. Jadi kita menentukan diagram kendali berdasarkan data hasil pengukuran ya yang nilainya bersifat kontinu. Sekarang kita lihat pada diagram kendali atribut ya. Diagram kendali atribut, otomatis data yang kita gunakan di sini ini berdasarkan pada nilai atribut yang kita miliki, yang kita dapatkan ya.
Otomatis karena ini datanya data atribut, maka diagram di sini juga bisa berkaitan dengan jumlah cacat, jumlah kerusakan, penerimaan penolakan produk, ataupun terhadap sifat-sifat mutu dari produk lainnya. Dan tentunya nilai yang ada di sini ini merupakan nilai hasil perhitungan terhadap jumlah cacatnya ya. Jadi bukan terhadap nilai yang hasil pengukurannya ya. Oke, untuk diagram kendali atribut ini ada dua jenis. Ada diagram P dan ada diagram C. Diagram P ini menunjukkan diagram kendali terhadap persen defektif dari sampel ya, atau diagram kendali yang menunjukkan persentase ketidaksesuaian sampel ya. Tadi untuk menentukan jumlah sampelnya, untuk menentukan nilai atributnya, maka kita melakukan pengukuran terhadap sampel berdasarkan jenis defeknya ya. Bisa misalnya kita menentukan diagram P untuk cacat produknya. Maka kita akan menghitung dalam setiap kali sampling itu ada berapa cacat dari produk tersebut ya. Dan itu nanti yang akan kita persentasekan untuk membentuk diagram P ya. Sistemnya sama seperti diagram X ya, kita melakukan sampling dengan ketentuan yang sudah ada ya. Dan melakukan samplingnya tentunya lebih dari satu kali sampling juga ya. Tapi yang kita tentukan di sini adalah nilai atributnya ya, berapa persen cacatnya atau lain sebagainya ya, bukan mengukur dari kualitas produknya ya. Oke, untuk menentukannya ini diagram P ini untuk batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Ini digunakan dengan rumus persen defek dari sampel, nilai P di sini, P bar, ditambah dengan nilai Z dikali dengan standar deviasi dari sampling persen defek yang ada ya. Di mana standar deviasi dari persen defek ini kita dapatkan dari rumus persen defek dikali 1 min persen defek sampel dibagi dengan N ya. Untuk batas bawahnya juga sama, itu nilai dari persen defek dikurangi dengan Z kali standar deviasi defek. Nilai Z-nya juga bisa kita tentukan apakah 2 kali standar deviasi ataukah 3 kali standar deviasi ya. Untuk contoh soalnya di sini, pengujian kualitas pada pekerjaan input data dilakukan dengan melihat berapa banyak kesalahan input yang dilakukan oleh 20 orang pekerja. Setiap pekerja dicek untuk 100 sampel pekerjaannya. Nah, tentukan batas atas dan batas bawah kesalahan yang diperbolehkan. Jadi di sini kita akan mengecek ya jumlah kesalahan dari 20 orang pekerja. Berarti jumlah sampelnya atau kali samplingnya itu ada 20, di mana satu orang kita cek 100 sampel ya. Jadi dari 100 sampel itu berapa kali sih yang ada salahnya ya? Otomatis di sini di tabel di bawah ini ada sampel yang pertama hingga ke-20 atau orang pertama hingga orang ke-20. Kemudian di sini ada number of error, jadi jumlah kesalahan dari orang pertama terhadap 100 sampel hasil input data yang dikerjakannya. Misalkan orang pertama ini dapatnya kesalahannya 6, orang kedua 5, orang ketiga tidak ada salah dan seterusnya ya. Data dari jumlah sampel yang kita dapatkan, data dari jumlah kesalahan yang kita dapatkan, kemudian kita persentasekan. Persentase terhadap keseluruhan sampel yang ada. Misalkan, untuk data pertama, ini kita dapatkan 6 sampel yang tidak sesuai, atau 6 sampel yang mungkin ada kesalahan input data. Kemudian kita persentasekan, yaitu kita persentasekan terhadap jumlah sampelnya yang ada 100 di sini ya, 100 sampel. Sehingga didapatkan fraksinya atau persentasenya yaitu 0,06% ya.
Dan ini kita lakukan untuk semua sampel yang ada. Ya. Kemudian kita totalkan jumlah kesalahan yang munculnya berapa banyak ya. Yaitu di sini ada 80 ya dari keseluruhan sampel yang ada. Oke. Kemudian di sini untuk membuat diagram kendalinya, nah ini kita tentukan tadi jumlah error ya, nilai P-bar-nya. Ini kita dapatkan dari total jumlah error tadi sebanyak 80 dibagi dengan total ini total dari sampel yang kita amati ya. Ini ada 100 per orangnya dikali dengan 20 orang yang kita amati. Sehingga rata-rata yang kita dapatkan itu adalah 0,04 ya, atau 4%. Oke, kemudian kita mencari standar deviasi sampelnya. Ini kita dapatkan dari rata-rata tadi ya, rata-rata P-bar di sini 0,4 dikali 1 min 0,4 ya dibagi dengan N. N ini jumlah sampel dalam setiap kali samplingnya ya. Sehingga didapatkan 0,2. Kemudian kita tentukan batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya. Untuk batas kontrol atas ini kita dapatkan 0,10. Sedangkan untuk batas kontrol bawahnya ini kemungkinan kita dapatnya nilainya negatif. Min 0,2. Tetapi dalam control chart itu tidak ada nilai negatif untuk data di sini ya. Untuk data atribut di sini tidak ada nilai negatif. Tidak ada negatif kesalahan 1, seperti itu tidak ada ya. Maka nilainya adalah 0, batas kontrol bawahnya ya. Nah, sehingga ini bisa kita buatkan grafiknya. Kemudian kita masukkan nilainya setiap persen defect yang ada ya. Dan kita lihat dari grafik yang ada di sini ternyata ada satu sampel yang di luar batas kontrol atas ya. Ini pada sampel ke-17 ya. Ada di luar batas kontrol atasnya. Sedangkan yang ada pada batas kontrol bawah yaitu sebanyak 0 ya. Ini ada 2 sampel juga ya. Oke, tapi kalau di sini 0 kan masih masuk pada batasannya ya. Berarti dia masih bisa diterima. Oke. Untuk diagram kendali atribut yang kedua, di sini ada diagram C ya. Sama diagram kendali atribut C di sini, yaitu kita melihat atau membuat suatu diagram berdasarkan defek atribut yang ada pada produk ya. Jadi sama, kita menghitung berapa jumlah kesalahan yang terjadi pada setiap sampel ya. Bedanya dengan diagram P tadi, kalau diagram P itu kita gunakan persentasenya, sedangkan pada diagram C ini kita gunakan nilai nyatanya. Kalau misalkan ada 9 yang defect, ya udah kita gunakan angka 9-nya ya. Dan untuk menentukan batas kontrolnya di sini ini kita dapatkan dari dari rata-rata defect. Ini jadi rata-rata jumlah defect ya ditambah dengan 3 kali nilai rata-rata defeknya, akar nilai rata-rata defeknya ya. Untuk batas kontrol bawahnya kita dapat dari rata-rata defect dikurangi 3 kali akar dari rata-rata defeknya ya. 3 kali di sini berarti menunjukkan dia 3 kali standar deviasi yang kita gunakan. Oke, untuk contoh soalnya, sebuah perusahaan taksi sering mendapatkan komplain dari pelanggannya terkait supir yang tidak baik dalam mengemudi. Hasil pemantauan selama 9 hari didapatkan jumlah komplain per hari sebagai berikut, yaitu 3, 0, 8, 9, 6, 7, 4, 9, dan 8. Dengan total komplain selama 9 hari tersebut itu sebanyak 54. Tentukan batas kontrol untuk tingkat kepercayaan 99,73%. Berarti ini pada 3 kali standar deviasi ya. Ini tinggal kita tentukan nilai rata-rata dari defek yang terjadi ya. Jadi 54 dibagi dengan 9. 9 jumlah sampelnya, 54 total semua total semua kesalahannya ya.
sehingga didapatkan nilainya 6. Kemudian kita tentukan batas kontrol atasnya, ya, nilai rata-rata C-nya 6, 3/6, ya, sehingga didapatkan batas kontrol atasnya ini adalah 13,35. Sedangkan batas kontrol bawahnya karena nilainya negatif, maka kita ambil angka 0, ya. Dan kita lihat di sini, walaupun banyak komplain, ternyata dia masih berada pada batasan komplain yang bisa diterima, ya. Oke, itu untuk diagram kontrol C, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita akan membuat diagram kendali, ya. Ini resum saja rangkuman dari apa yang kita pelajari tadi, ya. Jadi diagram kendali di sini ada diagram kendali variabel dan ada diagram kendali atribut. Untuk diagram kendali variabel, kita bisa menggunakan diagram X dan juga diagram R. Untuk membentuk diagram kendalinya, maka kita harus melakukan pengamatan terhadap variabel, yaitu nilai yang bisa kita ukur, ya. Dan kemudian kita tentukan nilai dari pengukurannya tersebut. Sampel yang mungkin digunakan di sini berkisar 20 sampai dengan 25 sampel, ya, dan umumnya dari sampel yang ada tersebut kita melakukan sampling sebanyak 4 sampai 5 kali sampling, ya. Dan kemudian kita tentukan batas atas dan batas bawahnya, ya. Dan kemudian kita buatkan diagram kendalinya dan kita lihat bagaimana pola penyebaran datanya, baik terhadap diagram X dan juga diagram R. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa keduanya harus kita gunakan secara berdampingan, ya, agar bisa melihat bagaimana pola sebaran data yang kita miliki. Kemudian untuk diagram kendali atribut, ini ada diagram P ataupun diagram C. Ya, ini bisa kita gunakan salah satu saja, ya, untuk melihat bagaimana pola penyebarannya, apakah berdasarkan persentase ataukah berdasarkan nilai nyatanya, nilai aktualnya, ya. Untuk mendapatkan datanya, tentunya kita melakukan pengamatan berdasarkan atributnya. Kita menghitung jumlah cacat yang terjadi pada produknya, ya. Dan kemudian untuk yang diagram P, kita persentasekan nilainya, kemudian kita tentukan batas atas dan batas bawahnya, ya. Dan kemudian kita buat grafiknya dan lihat sebaran datanya. Untuk diagram atribut C itu sama, tetapi kita gunakan nilai yang sesungguhnya kita dapat, ya. Oke, jadi ini penggunaan dari diagram kendali yang kita bahas tadi. Nah, diagram yang kendali yang kita buat ini umumnya bisa membentuk berbagai macam pola sebaran data, ya. Dan tentunya tadi saya sampaikan bahwa pola sebaran data yang baik itu yang berada di antara batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawahnya, ya. Tetapi ada juga kondisi pola-pola data yang walaupun memang berada di antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, tetap harus kita awasi, ya, harus kita kontrol, harus kita lihat bagaimana kondisi real di lapangannya, ya. Oke, contohnya di sini ada 6 kondisi yang mungkin muncul, ya, dari diagram kontrol yang kita miliki. Yang pertama, misalkan ini untuk diagram kontrol X, ya, dari batas atas dan batas bawahnya, kita lihat pola sebarannya memang bervariatif, tapi dia berada di sekitaran dari nilai X bar-nya, ya, dari nilai yang kita inginkannya, ya, bisa untuk X bar ataupun juga P bar, ya. Maaf, R bar, ya, bukan P. Dan di sini ini kita lihat bahwa nilainya berada di dalam kendali, ya. Untuk yang kedua, lihat di sini ternyata ada data yang di atas batas kontrol atasnya, ya. Berarti ini nilainya sudah di luar kendali dan perlu kita lihat, perlu kita analisis apa penyebabnya.
Untuk yang gambar ketiga, ini kita lihat bahwa memang kedua grafik tersebut ada di antara batas atas dan batas bawahnya. Tetapi kalau kita lihat, ternyata dia membentuk pola sendiri. Ada 5 kondisi yang cenderung datanya meningkat, dan ada juga 5 kondisi yang cenderung datanya menurun. Ya, kondisi yang cenderung meningkat setelah 5 kali berturut-turut ataupun juga menurun secara 5 kali berturut-turut, ini memungkinkan adanya kerusakan atau penyimpangan yang terjadi secara bertahap ya. Jadi mau tidak mau kita harus melihat atau mencegah agar data tersebut tidak sampai melewati batas kontrol yang sudah ditetapkan ya. Kemudian grafik yang kedua ini juga perlu kita lihat, perlu kita amati, perlu kita analisis, grafik yang keempat ya, gambar yang keempat di baris kedua. Karena sudah ada data yang mendekati pada batas kontrol bawah ya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan datanya sebarannya malah dekat dengan batas kontrolnya, baik yang bawah maupun yang atas secara berturut-turut ya, maka kita harus menganalisis lebih jauh juga agar tidak terjadi data yang melebihi batas kontrolnya. Sama, ini juga gambar yang kedua, ada kondisi yang terus meningkat ya di atas nilai tengahnya ataupun di bawah nilai tengahnya. Dan untuk yang gambar terakhir ya, ini menunjukkan bahwa gambarnya sangat berfluktuatif. Pola sebaran datanya sangat berfluktuatif. Mendekati batas kontrol bawah, kemudian mendekati batas kontrol atas ya. Dan hampir setiap kali pengamatan itu seperti itu ya. Dan ini menunjukkan bahwa dia variabel atau range-nya itu sangat tinggi ya. Sehingga ini juga harus kita analisis lebih jauh lagi ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan diagram kendali ya, yang merupakan salah satu alat dari 7 tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengendalian mutu ya. Oke, saya harap video ini bisa berguna ya, bisa bermanfaat bagi kalian dan dijadikan sebagai bahan untuk mempelajari untuk ujian ya, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan kalian berikutnya. Oke, sebagai tambahannya dari video di sini ya, untuk tugasnya terkait materi diagram kendali, silahkan kalian buat resume dari apa yang kalian pelajari atau apa yang kalian dapatkan dari video di sini. Resumenya itu ditulis tangan ya, di kertas bebas ya, kemudian di PDF-kan dan di-upload pada link yang ada di sini. Waktu untuk uploadnya itu sampai dengan hari sebelum atau hari jam sebelum ujian berlangsung ya. Dan kita akan melakukan ujian secara online di sini ya. Makanya saya harap sebagai bahan untuk kalian belajar, silahkan kalian baca materinya, silahkan kalian pelajari videonya ya, sambil kalian membuat resume untuk belajar ujiannya ya. Dan resumenya silakan dikumpulkan pada link di atas sebelum jam ujian berlangsung. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.